Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya mau menyapa setiap kita yang ada di tempat ini. Shalom. Sekali lagi dengan bersuka cita. Shalom. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Dibuktikan kita ada di tempat ini sebagaimana kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Maka sore hari ini kita siapkan hati kita untuk datang memuji menyembah Tuhan. Kita tundukkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat setiap kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, terlebih lagi sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, di rumah-Mu ini Tuhan, untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan, itu semua bukan karena kuat gagah dan kehebatan kami, tapi semuanya karena anugerah, karena cinta kasih-Mu Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Maka sore hari ini kami mau Tuhan berikan hati kami, pikiran kami, bahkan tubuh jiwa kami mau persembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan di sore hari ini boleh menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Kami percaya ketika hati-Mu disenangkan Tuhan, kuasa berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, sukacita-Mu mengalir bagi setiap kami umat-Mu yang hadir di ibadah di sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini bukan menjadi ibadah rutinitas, tapi ibadah yang sungguh-sungguh untuk meninggikan, memuliakan Engkau semata. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracarlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami pada sore hari. Manifestasikanlah kuasa Roh-Mu Tuhan dari setiap kami. Kami percaya Tuhan melalui ibadah kami di sore hari ini ada kelepasan, ada kesembuhan, ada mujizat terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Ada setiap kita yang siap, yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Dengan iman sama-sama kita katakan amin. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Kita bersama-sama katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempat
situasi dan keadaan kami Tuhan yang kami alami saat ini. Hanya Engkau Tuhan yang memberikan jawaban kami. Dan sejak bagiku selamanya Kau. Sekali lagi katakan, menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Semua Tuhan saja katakan, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau, Tuhan yang mendengar setiap seruan umat-Mu sore hari ini. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi tempat jawaban. Bersamamu ku takkan goyah, tangan kasih-Mu tersedia bagi setiap kami. Tersedia bagiku. Amin. Selamanya Kau. Sekali lagi jemaat Tuhan sambil saya bangkit berdiri katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Aku cinta. Kita bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Kau. Sekali katakan, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Selamanya Kau ku cinta. Mari bawa sembah-Mu, bawa puji-pujian-Mu bagi Dia, Raja di atas segala. Kaulah jawaban kami. Kaulah pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
seperti-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang tinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi Glory bagi-Mu. Lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, You be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, You be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, You be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, You be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, You be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King, let our King be lifted high. Let our King be lifted high. Let our King be lifted high. Oh, sing.
sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang bertata di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan nyata bagi setiap kami. Tiba saatnya kami mau bersorak-sorai. Biarlah sukacitamu Tuhan yang menjadi bagian setiap kami di sore hari ini. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu lagi bertepuk tangan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangannya, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Minimal 3 orang sore hari ini jumpai kanan kirinya, berikan salaman suman manis, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Hey. Kalahkan oleh kuasa darahnya, juga Allah dilihat Tuhan siapa dapat melawan. Kita pergi dari pemenang, dari pemenang dalam segala
beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Setiap kita di tempat ini yang hadir sudah mengecap kebaikan Tuhan, amin. Yang sudah boleh lambaikan tangannya, haleluya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Kita mohon pujian ini bagi Dia Raja kita. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bersama-sama ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, amin. Sekali lagi, coba Tuhan, beri tepuk tangan semangat. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan kembali Bapak Ibu sedang Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada sore hari ini. Diteduhkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Kami telah memuji menyembah. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Maha Hadir. You are omnipresent. Kau hadir di tengah-tengah kami sore hari. Kehadiran-Mu Tuhan yang tanpa batas, yang sanggup memberikan kekuatan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, sebab Engkau sendiri Tuhan yang telah turun ke dunia ini menjadi firman itu. Kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, ada kegerakan Roh Allah terjadi di tengah-tengah kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu juga Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap kami, untuk kami semakin terus bertumbuh, berakar,
bahkan berbuah di dalam kebenaran firman dan semakin serupa dengan gambar dan nama Tuhan yang dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebenarnya hamba-Mu diberi kasih salib Tuhan agar tidak mencuri kemuliaan, dan biarlah hanya kemuliaan-Mu saja Tuhan yang tegak di tengah-tengah kami pada sore hari. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi kami. Kami buka hati kami, telinga kami, pikiran kami. Kami sambut ke dalam firman dengan pengucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Engkau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari jemaat Tuhan bersama-sama lebih sungguh lagi dari awal bawa pujian ini. Haleluya. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa kami menyadari, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari jemaat Tuhan saya bangkit berdiri kata, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku. Dalam kasih Kristus kami mengandalkan untuk firman Tuhan. Sebuah kasih yang selalu
menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk wajah hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi banyak. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Seperti pujian ini Tuhan, sentuh hati kami saat ini dengan firman-Mu. Kami mau diam Tuhan mendengar firman-Mu. Buka hati kami lebar-lebar untuk ngerti firman Tuhan, untuk paham firman Tuhan, untuk bisa praktek dalam kehidupan kami. Karena kami tahu firman-Mu akan berkuasa ketika kami melakukan segalanya, menjalani dengan hidup kami Tuhan. Bapa, berfirmanlah, Roh Kudus tuntun kami semua yang di tempat ini diberi kekuatan yang baru ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Oh, terima kasih PL Singer. Saya nggak perlu kenalkan diri lagi. Saya senang ketemu Bapak Ibu nih. Udah lama banget. Ibu Rani, apa kabar? Boleh ya, saya menyatakan saya happy banget ini ngelihat Bapak Ibu ada di sini. Wajah-wajah yang dulu saya lihat di sini, ada yang masih ada yang bertambah. Puji Tuhan. Hari ini saya mau sharing tentang firman Tuhan yang bagi saya ini kita banget nih saat-saat ini. Apalagi kita hidup di akhir-akhir zaman. Kita nggak ngomong hari ini tentang perang. Perang sudah terjadi dan akan terus terjadi. Itu pengenapan firman Tuhan. Segala keadaan sudah ada di Alkitab, dan itu sudah mulai terjadi dan kita lihat saat ini. Sebelumnya saya mau sharing. Minggu lalu saya ajak teman-teman atau tepatnya oma-oma diakonia di Roksimas yang umur 60 kayak oma ya, sekitar 60-an itu kita ada 7 orang. Saya ajak mereka bukan pelayanan sih, berkunjung tepatnya ke panti asuhan Kidung Agape, Kidung Salomo Agape, Pondok Aren di Tangerang sana. Dan kita pergi sama-sama satu mobil. Waktu itu saya ajak mereka, kenapa? Satu, pertama saya pengen hari pas minggu lalu itu pas ulang tahun saya. Jadi saya pikir semua ada sesuatu yang berbeda deh. Saya nggak mau makan-makan aja, biasa. Jadi sekali ini saya mengadakan ulang tahun saya beda dari yang belum pernah saya lakukan itu, termasuk dengan istri dan anak. Biasa kita makan, ngumpul, pulang malam mudah. Kali itu saya ajak mereka, dan saya ajak oma-oma ini yang ada 7 orang ini ke sana. Ketika kita ketemu dengan yang pemiliknya, ngobrol, termasuk oma-oma, opa-opa yang di sana, ada umur 60, ada 70, ada 80-an ya. Ada yang saya bilang sih, wah, wajah-wajah mereka kita ketemuin surprise, nggak happy. Sampai kita datang happy gitu, nggak, bukannya cemutut, ada yang diem. Memang mungkin umur segitu susah untuk bicara mungkin ya, udah malas lah ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol, makan, terus ada suruh nyanyi ya, karaoke lah, lagu-lagu lama ya. Terus nggak berkesan bagi saya terus terang. Cuma bagi saya lihat di sini sudah berbagi lah, mengajak anak-anak juga melihat ada loh orang oma-oma yang bukan disingkirkan lah tepatnya ya. Dititipkan anaknya di panti asuhan, di panti jompo, dan ada sekitar 14 orang, itu kamar ada 17 di situ. Dan kemudian selesai acara, kita pada foto-foto. Ini nih poinnya saya ngomong waktu di mobil, karena saya nyupirin oma-oma ini, saya antar balik mereka ke Roksi. Saya tanya ke mereka, oma-oma, andai anak oma-oma nitipin oma di panti jompo, mau nggak? Satu pun dari oma-oma yang ikut bilang apa? Nggak mau badannya. Oma di rumah kan saya tahu, oma kan satu kamar 5 orang, 4 orang, dempet-dempet. Kalau di sini
dikasih makan 3 kali sehari, sarapan, dikasih kalau ada makanan yang lain atau ada acara-acara diajakin ajak fun. Enggak, Pak Daniel, saya lebih senang di rumah. Di rumah kan banyak masalah tuh. Ngadapin anak, ngadapin cucu, ngadapin keadaan. Gak apa-apa Pak Daniel. Saya lebih enjoy, saya lebih nikmatin. Saya bilang, satu hal saya ingat di sini nih. Kadang kita lebih senang tuh menderita ya. Dikasih enak, dikasih sukacita, tapi kita merasa lebih enak di sini, lebih enak menderita, lebih enak mengalami hal-hal yang gak enak. Poin yang satu, yang kedua yang saya dapat ketika saya tanya itu, yang kedua, someday kita akan jadi oma-oma nih, opa-opa. Siap gak kita ditinggalin sama anak cucu kita? Siap gak kita dititipin, andai anak cucu kita kaya, kita dititipin, bapak emak nyusahin kita, udah saya mau taruh di panti aja. Siap gak? Saya bilang dalam hati, jawaban oma itu mungkin jawaban saya sama. Saya nggak siap dan saya nggak mau. Sesusah-susahnya sampai saya, kalau Tuhan izinkan, saya nggak mau mati jompo. Mungkin ya bagi saya sih nggak enjoy amat, tapi dengan kumpulnya keluarga. Satu, yang ketiga poin yang mereka ngomong, saya bisa kumpul dengan keluarga. Nah ini nih, momen-momen kumpul dengan keluarga ini secara umur mungkin terbatas. Mungkin kita masih punya anak. Ibu-ibu yang punya anak masih bisa kumpul, puji Tuhan. Oma-oma di sini punya cucu, punya anak masih kumpul, masih puji Tuhan. Tapi ketika mereka tinggalin kita masih keluarga, kita masih percaya Tuhan dengan segala keadaan yang kita diizinkan Tuhan. Dan kenapa saya ambil judul tema? Mana nih layarnya? Dan mainkan dan hidup tapi kering. Tema ini cukup lama sebenarnya saya dapat. Bukan karena kebetulan tema ini, dan bukan kebetulan juga saya datang ke panti itu, tapi tema ini kita ngalamin banget di akhir-akhir zaman ini. Kenapa? Hidup kita sudah seorang, mungkin saat ini kita sudah menjadi orang Kristen itu udah puluhan tahun. Saya dari SD, sudah sekolah minggu, jadi sampai sekarang udah 40 tahun lebih. Kadang kita ngalamin namanya hidup kering. Sorry ya. Hidup kering di dalam Tuhan, di dalam gereja nih. Pernah berasa nggak? Kita ngobrol ya sebentar ya. Pernah nggak berasa nggak? Pulang gereja kita nggak dapat apa-apa nih. Pulang gereja gue memuji Tuhan tapi nggak ada excited, nggak ada menariknya. Pulang gereja nggak ada perubahan. Parahnya lagi, apa yang kita dengar khotbah kita udah lupa. Nggak usah tanya besok deh. Hari ini udah pulang, ntar malam nih, bapak kita tanya di rumah. Nah, tadi khotbah si Pak Daniel tentang apa? Nggak tahu tuh Pak. Saya ingatnya ini. Saya ingat, tapi nggak tahu tuh isinya apa. Kadang-kadang kita kebanyakan kita nih, sing begitu tuh. Amin nggak? Nggak amin ya. Berarti saya sendiri amin. Saya merasakan namanya kering itu ada. Saya nggak tahu Bapak Ibu di sini sudah berapa tahun jadi Kristen. Sudah berapa tahun main musik. Sudah berapa tahun jadi WL dan singer. Tapi someday kalau engkau ngalamin namanya hidup atau mengalami kekeringan rohani, ini hari ini saya mau bagikan kuncinya, caranya, dan apa yang harus kita hadapin ketika kita menghadapi ini. Lanjut, kita baca ayatnya dari Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14. Cuma kita mungkin nggak baca semua. Buka tongnya. Yang punya, di sini nggak ada bawa Alkitab lagi ya. Yang punya handphone kudus boleh buka mungkin, tapi tolong ya, handphone ini buka hanya untuk baca ayat ya, jangan scroll untuk ada yang kasih like lagi atau lagi buka dengan firman Tuhan, lagi buka YouTube nih. Enggak ya, enggak dong ya. Wah kayaknya memang iya nih. Oke. Buka Alkitabnya di Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14. Kita baca dikit aja. Yang pertama, saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2. Kita gantian. Ayat pertama, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Aku ini Yeskiel, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ayat 2. Ayat 3. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?
Aku menjawab, Tuhan menjawab, ya Tuhan Allah, kata si Yeskiel ya, engkaulah yang mengetahui. Ayat 4. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ayat loncat ke ayat 10 dan ayat 10. Lalu aku berbuat seperti diperintahkannya kepadaku dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Ayat 12. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, diberikan Tuhan kepada Yeskiel, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. 13. Ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, oke. Yeskiel, saya waktu baca Yeskiel 37 ini, saya pengen tahu nih, Yeskiel ini kenapa sih sering Tuhan kasih penglihatan? Kalau kita baca pasal 1, pasal 2, pasal selanjutnya itu Tuhan ngomong ke Yeskiel itu dua cara. Satu dia kasih penglihatan, satu dia bernubuat. Tentu perintah Tuhan saking dekatnya Yeskiel dengan Allah. Dan salah satunya di pasal ini Tuhan kasih penglihatan nih sama Yeskiel. Tuhan ajak kepada, boleh ayat 1 tadi? Ya, lalu kekuasaan Tuhan, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, Yeskiel, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Pasal 37 ini saya bagi 3 bagian. Bagian pertama tentang tulang-tulang, tulang-tulang kering. Tuhan kasih lihat ke Yeskiel, dia bawa ke satu lembah. Ini penglihatan ya, baca lagi. Penglihatan Tuhan bawa ke Yeskiel lihat ke satu lembah. Lembah berarti gelap. Lembah berarti banyak keadaan yang gak enak. Di tengah banyak keadaan gak enak, sakit penyakit lembahnya, ada pula tulang-tulang. Tulang-tulang itu melambangkan kita nih, yang sudah lama banget gak bertumbuh, yang sudah lama banget dengan firman Tuhan, tapi mati. Dan Tuhan dikasih lihat melalui Yeskiel ini. Saya dapat ayatnya sebenarnya beberapa tahun yang lalu ketika saya ngobrol dengan satu teman di gereja, Saudara Roxy. Dia waktu itu kita sharing tentang gereja kita dan gereja waktu itu perkembangan keadaannya. Kita sama, satu hal yang kita dapat yaitu gereja nggak bertumbuh, susah bertumbuh. Kenapa? Kering. Melayani, khotbah, pelayanan, ibadah, tapi nggak ada apinya. Nggak seperti tulang kering ini, tulang berarti nggak ada kehidupan, mati. Dilambangkan melalui tulang-tulang kering ini. Tuhan nggak ajarin kita pertama, kita di saat ini nih, kita mengalami mati nama artinya mati rohani ya, udah pasti. Kalau kematian jasmani kita pasti hidup semua. Cuma sepertinya kita duduk di sini ibadah, sepertinya kita muji Tuhan, angkat tangan, menyembah Tuhan. Sepertinya kita kasih persembahan untuk Tuhan. Sepertinya saya melayani udah lengkap karena Tuhan kasih semua, talenta semua. Sepertinya kita melayani Tuhan. Tapi ketika kita keluar dari tempat ini, di rumah kita, di pekerjaan kita, di kantor kita, atau yang jabatan sini, di rumah tangga ya, di sekolah, yang di kampus, kita tuh nggak sama. Kita sama dengan teman-teman kita yang luar. Kita nggak ada pembedaan.
Orang orang cheating, orang korupsi kita korupsi, orang bandel kita bandel di sekolah, orang nggak mau dengar nasihat orang tua dia sama, nggak ada suatu perubahan. Ngalamin nggak adik-adik? Nggak ya? Oke, lanjut. Coba kita lagi. Ayat kedua. Ya, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling. Jadi tulang itu banyak. Ini cerita tentang bangsa Israel yang hancur, yang kalah perang dan mati. Dan di situ tinggal tulang-tulangnya. Dia berkeliling si Yeskiel banyak amat banyak, amat banyak bertaburan saking banyaknya. Lihat tulang-tulang itu apa kering. Satu, tulang kering itu melambangkan ke saat ini keadaan kita. Saya bicara ini nggak bicara keluar. Saya bicara orang yang di dalam Tuhan, yang sudah melayani Tuhan, yang termasuk saya berdiri di tempat ini, ngalamin yang namanya kering rohani. Tahun lalu saya ngalamin namanya boring dengan pelayanan. Boring dengan segala, bosen, sedikit bahasa Jawa, bosen dengan pelayanan. Bosen dengan keadaan begini-gini aja. Nggak ada perubahan. Jenuh, bosen, gereja dong. Kasih persembahan, kasih banget dong. Perpuluhan, kadang enggak. Pelayanan ada, pegang dong, pegang. Namanya kadir, ya, saya kadir bertunjang, saya pegang anak asuh, saya pegang pelayanan yang lain. Namanya kering itu saya ngalamin tuh. Dan saya nggak tahu mesti ngapain. Satu hal coba Tuhan ingatkan, dan hari ini kita belajar. Tapi sebelumnya, yuk kita masuk ke slide. Ciri-ciri dulu kita belajar. Apa sih itu namanya pada itu ngomong kering-kering itu, tulangnya yang kering itu gimana sih maksudnya? Ini nih, kita ngalamin nggak namanya? Slide kedua. Nah, ciri-cirinya nih, tulang yang kering tapi hidup. Kering tapi hidup. Ada, tapi mungkin nggak berfungsi. Pertama, kasih yang dingin. Itu kita melihat nggak saat ini, kita merasa nggak peduli lagi dengan sama kita. Kita nggak merasa kasih. Contoh nggak jauh deh. Kita mulai dari rumah. Suami istri. Saya baru dengar minggu lalu ada hamba Tuhan khotbah gini. Sorry ya. Belum kering. Hamba Tuhan bilang gini. Sekarang tren ya. Pasangan suami istri yang sudah menikah 45, umur 50-60 tahun sudah mulai banyak cerai. Namanya grey divorce. Benar ya Bu Rani pernah dengar? Grey divorce. Grey artinya abu-abu, divorce artinya perceraian. Jadi orang yang udah ubanan bercerai. Dan itu terjadi sampai hari ini. Kenapa? Hidup udah bosen. Gue menikah sama dia nih, sama si Butet ini nih, 30 tahun, 40 tahun. Udah mulai jenuh. Udah mulai bosen. Udah nih ya, kita sepakat ya, kita cerai. Dan itu terjadi sampai hari ini. Grey divorce. Kasihnya udah dingin. Itu, ayo kita naik lagi. Dan itu suami istri ya. Mungkin saat ini kita selidiki, kita ngobrol sharing ini, kita saling koreksi diri ya. Itu suami istri sudah sampai ke sini belum sih? Kering namanya ini. Gak ada tuh peluk-pelukan, cium-ciuman, sayang-sayangan tuh udah gak ada. Atau kita udah merasa temen. Gak perlu lah, dia udah tahu lah. Dia udah tahu sifat gua. Pokoknya udah. Gak perlu gua belum sayang. Nil, gua gak perlu pegang tangan. Malu dong sama anak udah gede. Kita sampai sekarang kalau jalan masih pegang tangan, masih lah. Pokoknya intinya kita tunjukin kita nggak menjadi orang yang kaku amat lah jadi orang tua. Kita juga pernah muda kayak kalian guys, ya. Kita juga pernah sayang-sayangan, cinta-cintaan, ya. Oke, kasih yang dingin. Orang itu yang pasangan, yang orang tua dengan anak sedikit miris, sedikit sedih, bercampur marah sih sebenarnya. Baru kemarin saya baca berita, gara-gara tersinggung, anaknya bunuh emaknya. Gara-gara minta uang, bapaknya nggak dikasih, dia bunuh. Dan itu terjadi bukan di Afrika, bukan di Amerika, bukan di Eropa, di Indonesia. Di kota yang kita injak ini, yang kita hidup. Gak ada lagi tuh namanya kasih. Kasih udah dingin, nggak ada rasa anak, nggak ada rasa hormat lagi sama orang tua. Bagi teman-teman adik-adik di sini, please, selagi bapak emakmu masih ada, sayangin dan hormati dia. Oke? Susah kan aminnya kan?
Kok, gue tuh pedih banget kok. Gue sakit hati sama bapak emak gue. Gue kepahitan kok. Gimana gue ngampunin emak gue? Begitu banget dia. Dia ngomongnya seenak perutnya aja sama gue. Enggak ya. Lihat mamamu saat itu yang ada bersama dengan keluarga. Lihat bapak emakmu. Senyumlah kasih mereka. Kasih yang dingin. Kemudian kita turun nih dari anak. Sesama kita lah. Rindu gak? Bangku-bangku kosong ini ada. Jiwa-jiwa. Rindu gak teman-teman kita yang dulu gak datang? Saya ngomong ini pukulan bagi saya juga. Kita Pak Gem mengalami juga sama, di Doksimas juga sama. Kita rindu banget teman-teman kita tuh balik lagi ibadah sama-sama. Balik lagi bersekutu sama-sama. Balik lagi pelayanan sama-sama. Tapi gak ada. Udah gak kemana, gak tahu kemana. Kita udah hubungin atau kita doain. Nah saat ini, kasih kita mungkin gak ada sama mereka. Kita nggak bisa kasih mereka dengan uang. Minimal lah. Kalau bapak ibu di sini pengurus, pekerja di sini punya nomor telepon mereka, WA mereka, ingatin, say hello aja. Apa kabar? I miss you. Gimana hari ini? Cukup itu aja. Powerful loh. Kata-kata cuma apa kabar? Ini bukan pacaran ya. Udah makan belum? Enggak lah itu. Kok jangan lupa makan ya? Enggak. Cuma belajar yuk. Kasih dingin. Hal-hal yang saya membagikan ini bukan untuk bapak aja kok. Untuk saya, untuk istri, dan untuk kita semua. Terutama kita bekerja. Terutama kita yang sudah melayani Tuhan. Kalau kita sudah hilang kasihnya, kasih kita udah dingin. Nggak maksimal kita. Lanjut. Ayat itu belum baca ya. Nih, ada di Matius 24 ayat 12. Ia membawa, oke. Agak itu ya, aku baca. Dan karena makin bertambahnya ini kehidupan tentang akhir zaman, manusia akhir zaman, bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini yang menjawab. Kita hidup di akhir zaman saat ini mungkin sudah terbawa namanya kehidupan cuek. Lanjut, kasih yang balik lagi ke slide. Kasih yang dingin. Satu, mungkin kita nggak ada. Oh, saya nggak ada apa Daniel. Saya masih hangat. Hubungan saya masih mesra. Saya masih kompak. Saya masih mainin. Saya masih maksimal. Oke, lanjut. Ke poin 2. Melayani sekadar saja. Kayak lagunya Pance deh. Sekedar saja. Benar ya. Melayani sekedar saja. Matius kita buka yuk. Matius. Saya 3 ayat ini kita masih mau tampilin. Ini bagi saya ini tamparan untuk kita semua. Anak Tuhan. Kita masih mau tampilin ini. Agak panjang. Cuma ini tamparan kita. Kalau kita nggak ngeh dengan 3 ayat ini. Kebangetan kita nggak tahu tujuan pelayanan kita. Baca satu-satu dulu deh. Kita melayani sekedar saja. Kenapa tuh? Di firman Tuhan mengatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Hati-hati. Padahal hatinya jauh daripadaku. Lanjut nih, yang satu lagi. Sering nih kita ngalamin, kita muji Tuhan, tapi hati kita jauh sama Tuhan. Kita muji Tuhan, Allah itu hebat, Allah itu kuat, tapi kita nggak mengaminin, kita nggak mengimanin namanya Allah Tuhan kuat ketika kita ngadepin sakit penyakit. Sering ya, oh Tuhan Allahku kuasa, Tuhanku hebat, Allah penyembuhku. Ketika sakit penyakit, masa dijaga sakit perut. Sakit kepala. Tuhan lupa. Kuasa Tuhan bekerja. Lihat 13 dan Tuhan telah berfirman oleh karena bangsa ini. Tuhan bicara tentang bangsa, tentang kita datang dekat dengan mulutnya. Ini tegurannya lebih kencang lagi nih. Dan memuliakan aku dengan bibirnya. Yang tadi saya katakan, padahal hatinya menjauh daripada aku kepada Tuhan. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Liturgis istilahnya ya. Datang ibadah, ya datang, menyembah, 2-3 lagu penyembahan, worship, udah, dengan firman Tuhan, udah, persembahan, bla bla, berkat, doa, pulang. Liturgis. Semuanya, ya, gitu-gitu aja. Sekedar aja, lanjut. Nih, teguran Tuhan kenceng banget di ayat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Matius 7:21 ini. Ini ayat bagi Santi, ayat sakti. Dan mestinya anak Tuhan pegang ini ayat. Sampai kapan? Sampai dipanggil Tuhan. Ketika engkau ingat Tuhan, engkau mau pegang ini firman, engkau akan gampang ya. Baca, teguran ini kencang banget ya. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku. Bukan nih, Tuhan, apa aku? Tuhan akan
akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Lanjut. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan? Oh, dahsyat banget. Ini dipakai Tuhan. Ini orang-orang yang dipakai Tuhan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat, melakukan kesembuhan demi namamu. Lanjut nih, ini dia nih. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba mungkin nanti lupa bagian-bagian yang lain, tapi tolong ini dicatat. Ketika engkau sudah menyatakan, Tuhan, aku ingin dipakai Tuhan, ketika aku mau melayani Tuhan, ayat ini jangan tinggalin yuk. Karena engkau bertanggung jawab sama Tuhan. Apa yang kau lakukan di bumi ini, engkau melayani nggak sungguh-sungguh, kau bertanggung jawab sama Tuhan. Engkau melakukan sungguh-sungguh, kau bertanggung jawab sama Tuhan. Pengen nggak sih ketika kita dipanggil nanti, Tuhan lihat, Tuhan, aku sudah jadi worship leader loh, aku sudah jago main keyboard loh, aku sudah jadi singer loh, aku sudah khotbah di mana-mana loh, aku dipanggil loh. Nyala. Aku tidak mengenal kau. Aduh. Sakitnya di sini ya, kata siapa? Ayu Ting Ting kata sakitnya sakit dalamnya banget. Kita nggak mau kayak gitu. Kita nggak mau sia-sia dalam Tuhan. Amin. Lanjut lagi. Mungkin ini nggak ada. Pelayanan saya baik-baik aja padanya. Oke. 3. Cuek dan egois. 1 Yohanes 3 17-18. Buka ayatnya. Oke, 1 Yohanes 3:17. Barang siapa mempunyai harta duniawi yang diberkati Tuhan dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jangan pelit ya. Sudah diberkati, bagilah gereja ini. Saudara-saudara diberkati bagi gereja ini, berkati gereja ini, berkati pelayanan tempat ini. Why not? Saya sampai di sini ingat lagi Sungai Yordan. Sungai Yordan itu dari Dewa Luci loh. Sempat bosan, sempat pengen keluar ya pagamnya. Sempat. Tapi saya bilang ya ini, kenapa ya? Kita cinta banget ini gereja. Wah, udah jumlahnya dulu sampai ratusan. Sekarang dulu bukan ratusan lagi. 500-an, 500-700-an ibadahnya. Ibadah di youth, saya ingat banget karena saya ikut dewasa muda waktu itu 3:30 sore, betul ya, di Dewa Luci. Itu jam-jamnya kayak gini, jam ngantuk. Apalagi kayak padanya ngomongin, aduh bikin ngantuk. Nah itu jam 3:30, kita khotbah anak dewasa muda sampai jam 5:30, jam 6. Itu anak-anaknya nggak ada tuh yang 50, rata-rata 100, 200 ke atas. Dewasa muda waktu itu, revivalnya terjadi. Nah kita rindu kan, gereja kita di sini banyak jiwa-jiwa, amin? Sih? Nggak ada amin ya kan? Ya oke. Terima kasih. Oke, lanjut. Dan dan lanjut. Apalagi nih, kalau kita nggak ada, kita terlalu egois lah ya. Kita terlalu cuek, kita nggak peduli keresahan Pak Agam, pernah mendoain gembala kita, Pak Johannes dengan pergumulannya, Ibu Rode dengan pergumulan, kita nggak pernah doain mereka. Itu pekerjaan, itu pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini bersama kita, yang sudah melayani kita dari dulu. Oke, ya lanjut. Oh, padahal aman. Oke, lanjut lagi. Suka kritik baper. Nah ini nih. Ini hal-hal yang saya sampaikan ini kita banget lah sebenarnya. Kalau kita mau jujur hari ini, kita kok ini bukan orang luar, bukan orang tua kita atau siapa, kita yang duduk di sini, termasuk saya yang bicara di sini. Jadi saya sampaikan ini seperti pedang mata dua ya. Tembak sana, saya juga kena. Lanjut, buka di Matius 7 ayat 3-5. Tentang penghakiman lah. Mengapakah engkau melihat selumbar nih tentang penghakiman? Tahu lah, ini ayat pasti hafal lah, ayat Guru pasti hafal nih. Sering bagi-bagi firman tuh saya bilang, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Selumbar itu kecil banget, sedangkan balok gede banget di dalam matamu, tidak engkau ketahui. Lanjut, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu daripada matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Kita berusaha melihat kesalahan orang itu gede banget. Tapi kesalahan kita yang lebih gede lagi, kita kecilin. Dan kita merasa, saya aman-aman aja kok. Yang itu yang salah kok. Itu yang salah. Saya benar. Hati, jangan menghakimi. Bagaimana engkau dapat berkata, oke. Baik ke slide. Ada yang ngalami kayak gini?
Nggak ada juga. Oke. Jadi hari ini firmannya yang khotbah, udah yang khotbah. Semuanya udah yang khotbah ya. Oke, kita pulang, kita doa tutup. Oke, lanjut. Ada lagi nggak? Suka kritik, baper. Yang pelayanan yuk, jangan suka baper ya kalau ditegur. Terima. Berarti salah nih. Ada yang mesti diperbaiki. Enggak enggak khotbah juga sih. Khotbah sering kasih masukan. Padahal ini. Itu terima. Kenapa? Memang salah. Mesti belajar. Kalau orang yang lebih pengalaman kan lebih tahu ya, yang lebih baik, yang jadi singer. Jangan puas jadi singer aja nih. Jadi WL. Yang WL, jangan puas jadi WL aja. Jadi penyembah yang benar. Amin. Indra, go. Lanjut. Akhir zaman. Cinta uang duniawi. Ini ayat lengkap melengkapi semua, menyimpulkan semua. Saat ini namanya kita nggak bisa jadi hidup di akhir zaman. Benar ya? Contohnya apa? Kita baca di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Ini udah merangkum. Nah, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir kita tahu saat ini akan datang pada masa yang sukar. Masa sukar sudah tahu lah ya. Kita ngalamin, bukan tahu lagi pada nih. Saya hari ini makan mikir dulu nih, mesti kemana nih? Uang udah menipis nih, kerjaan lagi susah nih. Masa-masa sukar itu terjadi. Ini bukan suatu hal yang dulu, sekarang dan akan datang. Jadi firman Tuhan mengatakan 2 Timotius perjanjian baru. Berarti perjanjian saat ini yang dimana kita ngalamin dan Tuhan sudah kasih tahu kok akan ada masa-masa sukar. Dan lanjut dan ayatnya, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Benar? Yang tadi egois ya, dan menjadi hamba uang. Nah, susah kan? Yang menjadi hamba uang, nggak amin pasti. Susah. Tapi kenyataan kita cinta uang. Apalagi yang kerja. Pak Daniel, kalau bisa saya pagi pulang pagi. Ku rela pergi pagi pulang pagi. Cepet banget lu nyanyi. Tadi gue suruh tanya orang tua, lu kagak ini. Oke, lanjut ya. Cinta uang. Mereka akan membual. Waduh, ini sudah kelihatan banget membual. Membual ini kita ngomong membual gereja, hamba-hamba Tuhan padang pun demi membual dan menyombongkan diri. Udahlah, sombong rohani ini udah banyak kita lihat. Tapi yuk deh ya, jangan ya deh ya. Janganlah sombong. Kita nggak ada apa-apanya mata Tuhan. Ketika Tuhan berikan kita talenta semuanya itu, syukuri dan bagikan. Jangan pelit. Kau diberkati, bagi. Kau diberkati, bagi. Untuk keluargamu. Gimana jadi berkat untuk orang lain? Kita sendiri tetap. Kita mau kasih orang lain. Lanjut, Dan akan menjadi berfitnah. Wadah. Berfitnah, hati-hati mulut ya. Sekarang bukan mulut lagi deh ya. Sekarang lagi trennya ini nih. Nah, handphone. Kita punya handphone, setiap hari kita pakai untuk apa tuh? Itu kotak kecil itu. Powerful saat ini. Dulu mungkin powerfulnya dengan ucapan. Tapi dengan jempolmu, itu powerful. Untuk apa? Menjatuhkanmu, mengangkatmu, merendahkanmu, meninggikanmu melalui jempol itu. Jempolnya. Sosmedmu, periksalah. FB-mu, IG-mu, whatever apa lagi. Hati-hati saat ini. Hukum ITE ada. Hati-hati dengan jempolmu. Jadi dulu hati-hati dengan mulutmu, sekarang hati-hati dengan jempolmu. Banyak fitnah. Kita lawan pula dengan fitnah. Banyak hinaan, kita lawan pula dengan hinaan. Padahal kita tahu harus mengasihi, kita tahu untuk ngampunin, tapi susah kita prakteknya. Karena kaum guru itu, mereka akan merontak terhadap orang tua. Nah ini tadi yang Kodani bilang, adik-adik, separah-parahnya. Dan menurutmu orang tuamu tuh gak ideal saat ini sebagai orang tuamu. Karena mungkin dia gak bercukupan. Mungkin engkau dilahirkan hanya pas-pasan. Mungkin engkau dilahirkan dengan orang tua yang sakit-sakitan. Kau berontak, kau kecewa sama Tuhan. Jangan. Syukuri orang tua yang diberikan saat ini di rumahmu atau saat ini ada di sini. Itu orang tua spesial. Special gift. Oh, bahasa Inggrisnya special gift from God. Dia berikan gak kebetulan untukmu. Lanjut. Dan mereka berontak terhadap orang tua yang tadi tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saya stressing mempedulikan agama sedikit. Khusus untuk anak-anak muda. Saya nggak makan capek-capek ngomong ini. Anak-anak muda saat ini saya tahu mungkin gerejamu membosankan ibadahnya. Mungkin gerejamu nggak menarik dengan usiamu. Kau lihat teman-temanmu, kau lihat di luar situ tuh lebih menarik ibadahnya, lebih menarik caranya, sehingga engkau lihat, wah nggak enak nih gereja gua pindah aja. Satu, yang kedua,
Engkau sudah meragukan kuasa Tuhan. Mempedulikan agama. Sudah banyak anak-anak muda, kalau kita lihat di TikTok, tuh banyak banget. Mereka sudah nggak percaya tuh. Mereka tahu Tuhan, mereka nggak percaya Tuhan. Mereka tahu Yesus, tapi mereka nggak mau percaya Yesus. Serem. Yes, kenapa ada hari ini film Gereja Setan? Itu saya nggak promo. Tapi itu pun bagi saya nggak referensi juga. Tapi memang di satu poin di situ, Gereja Setan itu satu. Dia menjangkau anak muda dengan apa? Penerimaan apa adanya itu anak muda. Ngomongnya merinding nih. Kenapa saya ngomong merinding? Kita yang tahu kasih. Kita susah menerima orang yang salah. Yang jatuh dosa, masuk ke gereja. Kita rasanya risih, gak enak. Kita gak kudus. Dia gak layak maksudnya. Tapi gereja setan, salah satunya itu, dia menerima engkau apa adanya. Saya gak promo. Sekali lagi saya gak promo gerejanya. Saya gak promo filmnya. Tapi saya katakan, ini saat ini terjadi. Mereka tahu anak-anak muda saat ini banyak yang galau. Banyak yang nggak tahu ngapain. Banyak yang meragukan Yesusnya. Banyak yang meragukan kuasa Tuhan. Sehingga, lu kesini yuk. Party men, party di sini. Lu mau apa? Mau kerja? Gua kasih kerja. Lu mau uang? Gua kasih uang. Ini sebenarnya bukan hal-hal baru sih. Kalau zaman-zaman dulu sudah ada. Nanti kita baca di Wahyu. Oke, hati-hati ya. Jangan sampai engkau jatuh namanya ajaran sesat. Enggak kau jatuh dan kau meninggalkan Yesus. Itu parah sekali. Oke, lanjut. Enggak ada ya, Nil? Boleh ke slide, Nil. Kalau nggak ada, skip. Lanjut. Poin ini cukup banyak saya ngomong kenapa ini yang kita ngalamin. Tapi dari tadi saya lihat nggak ada yang aminin. Berarti puji Tuhan, Bapak, Ibu, adik-adik di sini semuanya baik semua. Bertumbuh rohani yang baik, sehat jasmani rohani, dan dewasa. Jadi selesai. Mari kita berdoa. Ini sebenarnya apa ya? Kegalauan yang kita yang kadang-kadang kita diamkan. Kita tahu ini terjadi di gereja kita tahu di lingkungan kita tahu di rumah kita, cuma kita nggak peduli itu. Kita menjadi orang Kristen yang egois, yang cuek. Lanjutnya, ini ciri-cirinya. Nah penyebabnya tulang kering itu apa sih? Kenapa sih bisa jadi tulang kering seperti yang tadi ada ciri-cirinya? Pertama, lanjut aja, hidup jauh dari sumbernya. Kita baca Yohanes ini ayat favorit lah. Saya tahu semua kita tahu lagu ayatnya, kita buka aja Bapak. Yohanes 15. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam. Ada ayat lagunya ya? Oke, ini dia ayatnya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Lanjut ya. Setiap ranting-ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Nih dia, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Balik ke slide. Kita tahu ayat ini, saya akan jalan sepanjang lebar. Kita tahu banget bahwa hidup jauh dari sumber. Sumbernya saat ini hanya satu. Ketika kita jauh namanya sumbernya, namanya Yesus. Pokoknya, kita tuh caranya. Gampangnya deh, kita pulang nih, kita lihat di rumah kita ada tanaman ranting, ada pohonnya, patahin aja rantingnya, bawa ke rumah, kasih air sedikit aja. Besok pagi lihat, apakah ranting itu yang ada daunnya itu masih warna hijau atau masih segar? Jawabannya udah pasti enggak. Kenapa? Dia nggak di sumbernya, dia nggak melekat sama sumbernya. Tulang kering kita yang kering saat ini, mungkin saat ini kita nggak melekat nih sama namanya sumber. Kita nggak dekat sama Tuhan. Kita nggak melekat, hubungan kita nggak dekat sama Tuhan. Padahal kita tahu segala sumber kekuatan kita hanya dalam Tuhan. Cuma satu, hanya Yesus. Tapi sekarang ada. Sumber itu apa Daniel? Banyak. Sumber yang kita saat ini kita andalkan di luar Tuhan. Kekuatan kita. Uang kita ada. Aman. Saya ingat kemarin Gebirok, siapa yang berbayar di Ambon. Dia bilang gini, engkau bisa bertumbuh di luar pokoknya. Sebulan, oke. 2 bulan, oke. Setahun, oke. Lambat laut, itu engkau akan hancur sendiri. Karena engkau gak bersumber engkau gak kembali ke pokoknya. Engkau gak bergantung sama pokoknya itu, Yesusnya. Kuat, sementara. Mampu, sementara. Sanggup, sementara. Tapi setelah itu kita akan layu, kita akan hancur.
kita akan ditinggal. Kita akan melewatkan momen-momen yang indah bersama Tuhan. Kenapa? Kita jauh dari sumbernya kok. Itu ya. Ya, nanti saya baca lagi di Yeremia 17 ayat 5 sampai 6, saya ngebahas di sini. Cuma di sini hidup tanpa Yesus ada kering dan tidak berubah dan berbuah. Amin ya. Satu, kita sadari hari ini. Kalau kau masih menyadari itu, kau punya ciri-ciri tadi. Engkau tahu saat ini, iya tuh, iya Daniel, saya tulang kering yang seperti yang Pak Daniel bilang. Oh iya, satu. Penyebabnya apa sih? Mungkin saya udah jauh sama Yesus. Saya sudah jauh sama Tuhan saya. Nanti contohnya. Dan saya bagi sedikit tentang hal yang bagi saya sih perlu saya bacakan. Nanti lanjut ayat yang kedua. Pertama kita jauh dari sumbernya. Nah yang kedua nih, meninggalkan kasih mula-mula. Nggak jauh-jauh lah. Ketika engkau jauh dari sumbernya, aku akan jatuh. Yang kedua, mungkin kita saat ini meninggalkan kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu apa sih Pak Daniel? Cinta mula-mula. Kenal mula-mula sama Tuhan. Kapan tuh? Saya nggak bisa jawab. Bapak, ibu, adik-adik, teman-teman di sini yang bisa jawab ketika engkau pertama kenal Yesus. Ketika engkau tahu waktu itu pertama kali Tuhan Yesus sembuhkan saya, waktu itu Tuhan Yesus pulihkan saya, waktu itu ada pribadi yang mengenal, mengasihi, mencintai saya apa adanya ketika saya jatuh dalam dosa. Ingat kejadian itu? Kok nggak ingat? Onde-mande, ketaruh padang, kebangetan itu ya ngerti ya, maksudnya pasti saya yakin setiap kita punya perkenalan dengan Tuhan. Saya masih ingat pertolongan Tuhan yang begitu banyak, tapi saya masih ingat kuasa Tuhan yang bekerja, saya masih ingat. Dan saya berdoa untuk Bapak Ibu di sini, ketika engkau mulai loyo, tulangmu udah merasa hubunganmu semakin kering. Selain yang pertama, yang kedua ini, periksa, cek, gampang ngeceknya kok. Engkau nggak ada desire lagi untuk menyembah Tuhan. Engkau nggak doa lagi. Engkau nggak menyembah Tuhan, puji Tuhan hanya hari Minggu saja. Di rumah, enggak lah. Kadang saya kalau hari Senin sampai Sabtu itu sibuk. Sibuk apa nih? Sibuk merenung arti hidup. Lebay itu nganggur berarti dong ya. Berarti banyak waktu. Tapi intinya di sini, yuk, ada nggak kita merasa kasih pula-pula kita udah kurang nih, udah nggak ada lagi bahkan. Suami istri, ingat nggak engkau ketika menyatakan cintamu, janjimu awal-awalnya dengan pasanganmu, itu kasih mula-mula. Kenapa? Itu kan kau mencurahkan hatimu tuh. Aku mencintai si Butet apa adanya, si Ling apa adanya dengan segala keadaan. Aku mencintai dengan suka dan luka segala sesuatunya. Itu janjimu loh, itu janji kita loh. Dan itu saat ini kita udah nggak ada, lupa sama janji-janji itu. Kasih kita nggak ada, udah tawar pernikahan. Ya Bu, Ibu udah berapa lama menikah Bu dengan Bapak di rumah yang kacamata ini? Sebelah berapa? 21 tahun. Oh belum menikah. Oh sorry, maaf Bu. Ya. Oke, bagi yang udah menikah 10 tahun, ingat lagi yuk. Kalau udah mulai klik, ingat lagi. Yang menikah 5 tahun, ingat lagi. Yang setahun nggak mungkin, harusnya masih on fire loh ya. Tapi yang 30 tahun, jangan sampai tuh yang tadi saya ngomong greedy force, cerai, bosan hidup, bosan dengan pasangan, ganti pasangan, karena merasa udah gak perlu lagi deh. Saya pengen seorang yang berbeda. Hati-hati. Mendengarkan semua artinya Wahyu, kita baca deh ya. Wahyu 2 ayat 2 sampai 10 kan. Oke, sedikit aja saya singkat di Wahyu ini boleh buka. Wahyu 2 ini tentang jemaat di Efesus. Ada 7 jemaat di ayat di kitab ini menceritakan tentang kelebihan kekurangan jemaat Tuhan. Kenapa saya ambil Efesus di Wahyu 2 ini? Efesus itu jemaat yang idealis menurut kita. Pujian-pujiannya luar biasa, pelayanannya luar biasa, hamba-hamba Tuhan khotbah luar diberkati, terjadi lawatan, terjadi pertobatan, terjadi kesembuhan. Itu terjadi di jemaat Efesus. Lengkap sudah, semuanya ada jemaat Efesus. Cuman ayat berapa itu tadi? Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu. Ini Tuhan katakan ayat 3. Dan kau sabar ayat 4. Namun nah ini Tuhan lihat semuanya baik. Tapi Tuhan bilang nih, namun demikian aku mencela engkau. Mencela itu artinya
engkau bergeser dengan jalanmu yang mesti begitu lurus, engkau bergeser. Insya Allah, engkau berlaku sesuatu yang berbeda dengan biasa kau lakukan. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Ada kata lagi di sini. Wahyu 2 ini menceritakan bahwa jemaat Efesus itu seperti kita nih yang ngalamin namanya kejenuhan, merasa perubahan gak ada. Dulunya saya on fire, semuanya hebat, miracle semua terjadi, tapi sekarang gak ada apinya lagi. Ibadah biasa-biasa aja, penyembahan biasa-biasa aja, gak ada powerful, gak ada revival, gak ada keseruan. Dan itu saat ini terjadi. Bukan mungkin gak ngomong di gereja ini, semua anak-anak Tuhan saat ini mungkin gak ngalamin seperti ini. 2 hal ini yuk pegang. Engkau dekat gak dengan sumbernya? Yang kedua, kasih mula-mulamu masih ada nggak di hatimu saat ini, di hidupmu? Kalau nggak ada, Pak, gampang kau balik aja udah. Satu, kau nggak punya sumber, kau mau mendekat sini, mendekat dengan sumbernya, balik dengan sumbernya. Ya, yang kedua, kasih mula-mulanya sudah berkurang, balik lagi ke kasih mula-mula yang awal. Gimana tuh? Lihat, cek dirimu. Kekuranganku, saya selama ini memang saya jarang sama Tuhan baca firman. Doa jarang, menyembah jarang, selain hari Minggu. Kalau saya ngadu Tuhan jadi singer, saya nggak nyanyi. Bisa nggak nyanyi lagu rohani, lagu dunia aja. Itu terjadi loh. Karena merasa tugas. Kita di mimbar ini hanya tugas. Setelah kita turun dari mimbar, ya sudah jadi manusia biasa kayak Superman ya. Superman di sini pakai sayap, dia turun ke bawah dia pakai baju kemeja biasa. Enggak lah, saya minta jangan gitu. Ketika kau melayani Tuhan di sini beban, kita tahu. Saya menghargai yang melayani mimbar. Beban yang melayani mimbar lebih besar dari jemaat. Betul. Kenapa? Kita dilihat sama jemaat. Omongan kita, sikap kita, itu dilihat jemaat. Kalau kita di sini api banget, tapi di luar kita nggak ada suatu perubahan. Tanya tuh. Berarti kita cuma pintar teori di mimbar, tapi kita turun ke bawah. Kata orang Jakarta, beko kasarnya. Maksudnya nggak gape kita menjalani firman Tuhan, nggak gape kita apa yang kita ucapkan ini kita praktekkan, kita hidupi. Tuh. Wah keras ya saya ngomong hari ini. Karena saya ngomong ini karena udah nggak tahan lagi. Dan kenapa hal ini saya bisa ngomong? Ini kita sudah di akhir zaman. Satu, yang kedua, kita nggak cukup dengan begini-begini aja jadi anak Tuhan. Amin ya. Pengen dong di semua ini penuh dengan jiwa-jiwa. Pengen dong pelayanan kita berbuah. Kok nggak pengen? Mau pelayanan deh asalnya. Engkau nggak mau, nggak ada tujuan kok pelayanan. Engkau nggak ada destiny yang kau capai untuk kau lakukan. Lanjut nih. Ini agak lanjut lagi udah balik ke slide. Lanjut lagi, ini tadi kita udah tahu bagaimana nih cara menghadapi ini. Ini poin terakhir nanti saya tutup. Miliki nafas hidup dari Tuhan. Kita baca Yeskiel 37 ayat 5. Tadi saya udah bilang tulang-tulang itu seperti kita. Tuhan melihat tulang-tulang ini, Tuhan nggak tinggalin. Dia bilang sama Yeskiel, kalau dia tanya sama Yeskiel, ini tulang-tulang bisa dibangkitkan nggak? Yeskiel tahu. Dia nggak mungkin. Tapi Tuhan bilang, kalau Tuhan yang bicara, Tuhan bisa lakukan nggak? Lakukan. Tuhan punya kuasa kok. Tulang-tulang kering ini dibangkitkan ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara. Tuhan berkuasa dengan firman-Nya. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Berarti Tuhan bicara. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Balik ke slide. Nafas hidup pertama, miliki nafas hidup dari Tuhan. Nafas hidup itu artinya apa sih? Kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan, hidup baru, pertobatan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Balik dengan sumber firman-Nya itu. Yaitu Yesus, Tuhan kita. Miliki hidupmu dengan hubungan dengan Tuhan setiap hari. Bangun hubunganmu. Kalau istilah kerennya, bangun mesbahmu bersama Tuhan. Aduh, Pak Daniel, itu apalagi tuh bahasa kata-kata apa lagi tuh. Nggak susah kok. Bangunnya 5 nih, Bapak Ibu. Sempatinlah doa. Buka satu pasal. Pak Agam membaca. Pak Agam tuh jam 4, jam 3, setengah 4 lah. Saya tahu banget karena saya jam 3, setengah 4 itu bangun. Saya tahu. Yang kirim WA pertama itu dia. Dan saya bilang, ini orang luar biasa. Ini udah, nah itu baca. Renungan itu renungan. Dan membuat kita mungkin hari itu dibekali dengan renungan. Di luar renungan dari Pak Agam. Kita punya dong namanya renungan sendiri. Bacalah. Atau baca satu pasal satu hari yuk. Kalau di luar ada gerakan namanya ABA. Ayo baca Alkitab. Saya sudah pernah ngikut itu. Jadi saya sudah baca Alkitab 3 kali.
3 kali saya baca selesai. Tapi saya nggak ngerti gitu ya. Jadi itu yang penting tugas. Selesai baca hari ini 3 Daniel 3 pasal dan besok hari ini Daniel 3 pasal dan. Nah, itu saya lakukan selama berapa tahun. 3 kali baca Alkitab selesai saya baca. Jadi cuma kalau ikutin cuma berapa bulan tuh selesai kok baca Alkitab itu. Satu hari 3 sampai 5 pasal. Nah kita cuma minta 1 pasal 1 hari. Ketika engkau baca firman Tuhan, mungkin saat itu engkau nggak ngerti itu firman. Minta sama Tuhan, Roh Kudus untuk kamu. Miliki kuasa dengan firman Tuhan. Itu satu. Yang kedua, butuh Roh Kudus. Udah nggak mungkin lah. Namanya sumber kita sudah dapat, firman yang sudah kita dapat. Ada penuntun dong setiap hari. Roh Kudus yang Tuhan berikan untuk kita. Menguatkan kita, mengingatkan kita, menegur kita, itu Roh Kudus. Contoh gampang deh, Roh Kudus itu pekerjaannya seperti layang-layang. Layang-layang itu kita. Layang-layang itu nggak akan naik, nggak akan tinggi. Kenapa? Nggak ada anginnya. Nggak ada kuasa, dia nggak bisa bergerak dan dia nggak bisa bekerja dengan maksimal. Tapi ketika ada angin, layang-layang naik tinggi. Roh Kudus bekerja seperti itu. Ketika engkau mengizinkan kuasa Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, percayalah Tuhan memberikan kuasa, kemenangan, kekuatan baru dalam hidupmu setiap hari. Lanjut. Dari awal saya sudah tegur, ini teguran terakhir. Jika hatimu kering, jika hati kita saat ini yang mendengar firman Tuhan sore ini kering, seperti yang tadi saya sampaikan, ciri-cirinya, ternyata tulang kering itu saya, dan saya sudah tahu mesti ngapain. Ketika hatimu masih kering juga nih, jangan pura-pura yuk. Jangan pura-pura dengan hidup, dengan pura-pura kau sedih, ngomong sama Tuhan. Engkau capek banget, bosan banget ngomong sama Tuhan. Itu Tuhan buat. Saya pikir gini, Tuhan itu gak perlu bahasa-bahasa yang indah, yang kau mesti rangkai kayak puitis, kayak puisi, enggak. Tuhan, kali ini saya capek banget Tuhan. Saya menghadapi, saya kecewa dengan si A, saya kecewa dengan si B, saya minta kekuatan dari Tuhan untuk saya mampu menjalani ini. Kesembuhan terjadi, kekuatan baru terjadi. Jangan usah pura-pura lah. Tuhan tahu kok. Ingat ya, sebelum kita ngomong pun Tuhan sudah tahu ya. Sebelum kita melakukan sesuatu, Tuhan sudah tahu. Sebelum kita berencana apapun, Tuhan sudah tahu. Mau pura-pura lagi. Intinya, hiduplah apa adanya. Itu enak banget tuh. Jangan pura-pura kuat. Tapi datang sama Tuhan. Tadi dia bilang, saya lemah Tuhan. Saya datang sama Tuhan dan minta Roh Kudus. Yang poin yang terakhir, bakar lagi dan makin menyala. Penutup, Bapak Ibu, hari ini mungkin firman ini sakit di telinga, sakit mendengarnya, atau masa ini saya tak butuh firman ini, saya nggak butuh, mestinya saya datang hari ini, saya dikuatkan, saya diberi kemenangan, saya katakan firman Tuhan, yes, tegas, jelas, keras, kalau kita masih main sama Tuhan, udah nggak saatnya lagi, kita sudah hidup di akhir zaman, buka TV, perang, buka TV, ekonomi lagi begini, mungkin yang kerjaan lagi sulit, mungkin saat ini ada yang nganggur, saya nggak tahu. Pakarannya cari kerja susah banget, ya. Itu mau apa adanya Pak? Iya. Kondisi ekonomi Indonesia nggak baik-baik. Firman Tuhan sudah menyatakan kok akhir zaman semuanya terjadi. Orang cinta uang, korupsi sudah makin gila-gilaan ya. Saya ngomong politik di sini, tapi intinya dunia saat ini nggak enak. Saya bilang sih bahasanya Pak, nggak baik-baik. Tapi anak Tuhan tetap ada di dalam kondisi yang nggak baik itu. Masalahnya anak Tuhan sama nggak berpikirnya, mindsetnya, iya hidup susah, iya sakit penyakit nggak sembuh, iya ekonomi saya memang sulit, iya istri dan suami saya nggak berubah, iya kondisi gereja saya begini nggak akan berubah. Kalau itu mindsetmu, pulang dari tempat ini, tobat yuk, tobat, minta Tuhan pulihkan. Satu, minta Tuhan ubah oleh Roh Kudus untuk ubah cara berpikir. Cara berpikir itu nggak sedetik engkau berubah baik, nggak sedetik engkau berubah lebih bertumbuh. Itu proses, dan ikuti proses sama Tuhan. Gimana caranya Pak ini? Makanya setiap hari baca firman, baca renungan itu menguatkan kita, firman itu menguatkan kita. Engkau nggak bisa jalan sendiri, kita butuh Tuhan. Saya undang istri saya sedikit bagikan tentang kondisi yang kami alamin, atau sebagai istri. Dia tahu saya bagaimana waktu saya namanya mati, tulang saya udah kering. Ada dia. Jadi come on.
Yuk, kita sambut. Laila, habis. Nah, kayak gitu. Tepuk tangan. Oke, silakan. Sebentar ya, Pak, tapi izin kali komen. 5 menit, kalau ibu-ibu kalau ngomong nggak mungkin 5 menit ya ibu-ibu ya bapak-bapak. Oke, nama saya Yedi. Saya punya suami 1, anak 2. Jangan ketukar ya. Oke, saya kesaksian sih mengenai tentang jika hatimu kering, jangan berpura-pura kuat. Itu yang kami berdua alami. Gak cuma Daniel aja yang mengalami, saya pun juga pernah mengalami. Saya dalam pernikahan itu 23 tahun. Proses dalam pernikahan, kita nggak ngomong pernikahan, pasti setiap pernikahan itu tidak ada namanya masalah, pasti ada setiap masalah. Sampai sekarang pun kita pasti ada masalah. Nah, sekarang kita ngomongin pelayanan. Pelayanan itu kalau menurut saya pribadi dengan Daniel, itu adalah rumah keduanya saya. Dan saya pernah namanya anak zaman sekarang itu burn out, kita melayani. Awal-awal kita semangat dalam melayani, kok belakangan-belakangan ini saya curiga dengan sikapnya Daniel. Curiganya bukan ada orang kedua, bukan. Tapi orang keduanya itu ya, dia kendor dengan pelayanan. Dan saya cuma bilang, kalau saya nggak menjudge dia, dan saya tahu dia punya hati untuk melayani. Dan saya sebagai istri, dan saya sebagai penumpangnya Daniel, saya tidak pernah menghalangi pelayanannya Daniel. Bagaimanapun juga pelayanan itu datang dari Tuhan. Sama dalam pernikahan kita. Semua dalam pernikahan kita dikuduskan oleh Tuhan. Dan saya tidak mau menghalangi perjalanan hidup Daniel dengan Tuhan, terutama dalam melayani. Pertama dalam pelayanannya dia, awal pertama itu burnout-nya di saya. Karena saya adalah ibu rumah tangga yang harus mengurus 3 jagoan. Yang super ekstra sabar. Sangat sabar, beda mungkin ya. Nah, itu saya mengalami proses itu. Dan saya bilang mungkin ke Pak Gembugem udah pernah saya cerita bahwa saya perlu istirahat di dalam pelayanan. Itu keputusan saya. Dan saya tidak mau menuntut dalam pelayanan, saya harus keluar dari pelayanan. Karena keegoan saya, karena jiwa saya yang lagi sakit, itu ibu. Dan Dani menguatkan saya, dan saya kembali menguatkan diri saya melalui saya ketemu teman-teman, sahabat. Saya percaya itu datang dari Tuhan yang menguatkan saya sampai hari ini. Tuhan bisa menguatkan kita semua, terutama tubuh, jiwa, dan roh kita. Itu bisa melalui sahabat kita, suami kita, istri kita, atau teman komsel kita, berkomunitas yang memang menurut kita itu membuat kita jauh lebih baik dalam iman kita dan roh kita, terutama jiwa kita. Itu mulai prosesnya melalui saya bangkit, kemudian gak lama prosesnya ke Daniel. Dan Daniel ini saya cuma satu kasih ke dia, kamu pikirkan lagi. Itu karena kamu lelah dan kamu butuh istirahat, sama seperti saya. Tapi itu saya hanya menerangkan dan menjelaskan ke Daniel seperti itu. Itu semua balik ke kakinya Daniel, bukan kakinya saya. Karena kita tidak bisa merubah pasangan kita apa yang kita mau, terutama kita dalam berkomunitas. Dan karena kita berdua ada RT RW kali ya, RT ya, Pak RT dan Bu RT. Jadi saya menghadapi sifat karakter warga-warga. Dan saya memahami dia. Lalu bagaimana dia berbuat itu, saya bilang satu, Sungai Yordan adalah rumah kedua kita. Terutama komunitas yang menguatkan kita masing-masing. Komunitas itu adalah komsel yang bisa menguatkan kita juga. Bahwa mereka datang ke rumah, banyak beberapa hal yang bisa menguatkan kita, dan sebenarnya sedih. Kita keluar pun juga sedih. Bagaimanapun kita keliling ke gereja manapun, tetap kita balik ke Sungai Yordan. Itu kita pernah alami. Dan kita coba ke gereja ini, coba ke gereja ini. Tapi yang kita mau, ternyata Tuhan mau hatinya kita berdua itu, lu baliklah. Mau dimanapun itu sama. Proses yang merubah kita adalah hati kita dan roh kita. Minta sama Tuhan, bukan minta sama orang. Saya bilang ke dia gitu, ya udah kamu doa lagi. Udah mantep katanya. Terus saya bilang, coba pikirin lagi, saya bilang gitu. Balik cerita, jangan melihat dari seseorang itu jeleknya aja, saya bilang gitu. Pasti semua orang pasti ada jeleknya, termasuk kita berdua. Tidak ada bagusnya gitu, pasti ada jeleknya. Belajar dari proses itu sampai sekarang ini, justru Tuhan yang bisa mengubah jiwa dan roh kita berdua dalam pelayanan. Karena Tuhan sangat baik dalam rumah tangga kita, kedua anak kita. Terutama satu ibu, karena kita ibu rumah tangga.
support suami, topang mereka, topang anak-anak, support suami dalam pelayanan. Jangan pernah menghalangi pelayanan seseorang. Itu karena tanggung jawab kita sama Tuhan. Dan saya pun melayani anak dalam pelayanan pun itu nggak gampang. Karena saya izin nama Daniel, kenapa saya tidak melayani full heart di Sungai Yordan. Saya sebagai istri, sebagai ibu itu ada tanggung jawab melayani di rumah. Karena saya tidak bisa melayani 2 pelayanan. Saya bilang sama Daniel, izin, saya mau pelayanan di rumah. Karena di rumah saya tidak ada pembantu, full semua saya ngurus dari makanan mereka. Mereka, anak saya 2 itu makan semua saya bawain. Mereka kuliah pun tidak ada rasa malu bawa makanan dari rumah. Termasuk bapak, suami saya. Saya bilang, mau sehat enggak? Saya bilang, nah puji Tuhan, Tuhan sudah menaruhkan hati saya untuk memberi makanan sehat. Terutama hari ini. Oke, udah Pak ya? Ya. Terakhir, tadi saya lupa nih. 2 poin sebenarnya. 1, benar. Selain gereja, kita butuh komsel. Kita perlu bertumbuh. Di sini yang sudah komsel, lanjutkan komsel. Yang belum komsel, buka komsel. Mulai aja dulu. Entah 2-3 orang, mulai aja dulu. Kenapa? Ketika kita bertumbuh dengan sama-sama komunitas, akan dikuatkan, didoakan, pemulihan terjadi. Gereja berubah, keluarga berubah, komsel berubah. 1, yang kedua, ada artikel yang saya bacakan ini kita banget sebelum saya undang pemimpin pujian semua ke mimbar. 5 kebiasaan orang Kristen yang saat ini terjadi. Ini saya dapat dari artikel. Pertama, rajin ibadah, ya, tapi hatinya kosong. Matius 15:8 tadi. Yang kedua, pelayanan jadi gengsi. Kalau nggak melayani, malu dong. Tapi cuma kelihatan di panggung. Yang kedua, ini penyakit-penyakit yang saya bacakan ini mungkin gua banget nih, atau saya banget nih, atau siapa, tapi lihat ini yang terjadi saat ini. Yang ketiga, suka posting, yang suka posting ayat firman Tuhan di medsos, tapi hidupnya nggak relate. Suka Allah mengasihimu, tapi engkau membenci keluargamu, engkau membenci pasanganmu. Engkau posting, hari ini indah, hari ini cerah. Engkau lagi berantem sama suami dan istrimu di rumah. Suka posting yang baik-baik, tapi nyatanya nggak begitu amat. Pura-pura. Oke. Yang keempat, doa hanya formalitas, hafalan, rutinitas, nggak ada intim. Hubungan kita udah nggak ada rasa hangat lagi sama Tuhan. Doa ya doa, tapi nggak ada sesuatu yang menyembah Tuhan itu luar biasa. Kekuatan Tuhan didapatkan, kemudian terjadi di doamu. Mungkin saat ini kau merasa doa, ya doa. Doa makan, doa tidur, doa kerja, cukup. Enggak, Tuhan mau hubunganmu semakin indah di dalam doa. Oke. 5 terakhir, lebih takut penilaian orang daripada penilaian Tuhan. Nah ini nih, kita lebih suka dinilai orang. Wah, kamu bagus loh pelayanmu, kamu khotbahnya bagus loh, kamu main musiknya jago, Irvin main musiknya mantap loh. Suka dipuji orang. Contoh ya Vin, contoh, Irvin teman lebih takut dinilai orang, aduh, tapi lupa. Kita pernah tanya sama Tuhan nggak? Kita yang berdiri di mimbar ini, siapapun terus saya, Tuhan sudah menyenangkan hatimu belum? Hidupku sudah sesuai dengan apa yang aku omongin belum? Hidupku sudah sesuai belum dengan apa yang aku katakan di sini nih? Ngeri banget kalau kita jadi pembohong rohani di tempat ini, di mimbar ini. Lebih baik datang berantakan, tapi apa adanya, daripada tampil sempurna, luarnya aja, tapi palsu. Ya, ini artikel orang dunianya bisa bikin kayak gini, tapi relate dengan kondisi gereja saat ini. Kita udah terlalu cuek, terlalu bangga diri, kita lebih dilihat orang, lebih suka dilihat orang. Saya undang pemimpin pujian, kita nyanyikan lagu tadi, Bapak Sentuh Hatiku, biarlah pujian ini tegur kita lah. Kalau merasa firman hari ini, oh ini bukan untuk saya, it's okay. Someday ketika kau ingat firman ini, engkau nggak lagi ngalamin. Ada 2 hal, engkau pegang firman Tuhan, engkau hidup di dalam Tuhan, dan minta Tuhan ketika kau jatuh, sentuh hatiku. Refnya kita nyanyi sebelum doa. Sentuh hatiku, kita lagi berdiri yuk. ubah hidupku menjadi yang baru. Emas
taruh tangan kanan kita di dada saat ini, kita doa sama Tuhan. Sama-sama kita doa sama Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan hari ini. Tulang-tulang kering itu mungkin saat ini kita nggak berani ngakuin, malu karena dilihat orang. Tapi hari ini Tuhan ingin Dia mau bekerja sama kita. Masing-masing pribadi kita, siapapun di tempat ini. Ketika engkau mau dipulihkan Tuhan, taruh tanganmu di dada. Kita berdoa. Tuhan, firman-Mu hari ini kuatkan kami, ubah kami, tegur kami, koreksi kami. Kalau kami saat ini masih main-main sama Tuhan. Kami menganggap diri kami lebih hebat, lebih rohani, lebih benar daripada sesama kami. Kami di keluarga kami menjadi orang-orang yang menjadi batu sandungan Tuhan. Omongan kami, sikap kami nggak jadi cermin. Kami nggak punya tetangga di rumah kami karena kami cuek, kami egois. Sore ini Tuhan, apapun kekurangan kami yang sudah kami dengar tadi Tuhan, kami jujur, kami butuh dipulihkan Tuhan. Kami perlu dibentuk sama Tuhan. Kami nggak mau kami keluar dari tempat ini sore ini nggak ada sesuatu apa-apa yang kami dapat. Kami nggak mau. Kami mau Tuhan ada sebagai pokok kami ranting-ranting yang nggak mau berbuah. Satu, yang kedua kami mau kembali hidup kami mula-mula, kasih kami mula-mula sama Tuhan. Kami mau ingat lagi, kami mau bakar lagi Tuhan. Dan kami mau maksimal sama Tuhan. Peran apapun kami di tempat ini Tuhan, bekerja, lagi kuliah, lagi sekolah, lagi mencari pekerjaan, lagi menghadapi sakit penyakit, masalah, kepahitan, sakit hati, atau apapun Tuhan. Tangan kami di dada saat ini tanda bukti kami jujur sama Tuhan. Kami minta ampun, pulihkan kami, bentuk kami, dan kami mau berubah. Kami mau diarahkan Tuhan, hari lepas hari, hidup kami dituntun oleh firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami, orang-orang yang ada saat ini bersama kami, di rumah kami atau dimanapun kami berada. Kami jadi berkat. Kami tak pinter di gereja, tapi kami mau pinter di luar gereja ini Tuhan. Dimanapun kau tempatkan, kami jadi terang, terus bercahaya, dan bercahaya terus. Karena kami tahu hidup kami dipimpin oleh firman. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah Depok setiap minggu. Kau berkati Pak Gem dengan istri, dengan anak-anak. Berkati pekerja Ibu Rode, kau berkati Pak Jo dan teman-teman yang ada di tempat ini Tuhan. Satu persatu yang sudah melakukan maksimal tempat ini, Engkau lawan mereka, Engkau pulihkan mereka Tuhan. Dan hari ini ada kasih terjadi di tempat ini, ada damai, ada revival terjadi di tempat ini Tuhan. Dan mulai dari kami, terima kasih Tuhan. Ibadah firman kami sudah kami dengar, biarlah kami dikuatkan dan jadi rema dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita yang percaya katakan amin. Terima kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas dan kau membentuk rencana hatiku. Ku mengerti sebuah kasih yang selalu air mengalir yang tidak pernah berhenti. Yang diberkati oleh kurang firman Tuhan, kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Bersama kita akan membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, kembali kita tundukkan hati kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih akan kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan mencukupkan setiap kehidupan kami. Dan kami pada sore hari ini sebagai syukur kami mau bawa persembahan kami kepada-Mu Tuhan.
Kami percaya Engkau Tuhan yang suci kuduskan setiap persembahan yang kami bawa. Biarlah persembahan ini menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Berkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan sore hari ini Tuhan, dalam pekerjaan, usaha, studi, apapun lakukan umat-Mu, Tuhan memberkati. Bahkan yang belum sempat membawa persembahan, Tuhan memberkati hingga suatu saat dapat membawa yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk membawa yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Yang siap, yang rindu membawa persembahan terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat membawa persembahan terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Sambil persembahan jalankan kita dalam pujian ini. Haleluya. Gerbangnya bersungguh dengan penuh pujian, bersumpah di hadiratnya dan bersahabat aku namanya. Hidup rasakan kaulah musik dan tarian, semua makhluk hidup ini sudah sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih persembahan Bapak bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore malam hari ini, ada satu pengumuman seperti biasa ya, bagi youth and teens. Berapa banyak anak-anak youth and teens yang hadir sore hari ini? Boleh angkat tangannya yuk. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, jangan jaim-jaim. Yang berjiwa muda juga boleh angkat tangannya. Haleluya. Setiap hari Sabtu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat selalu diadakan ibadah youth and teens. Nanti untuk tempatnya akan diinformasikan lebih lanjut. Ya, saya undang setiap rekan-rekan muda yang hadir pada sore hari ini. Bersama-sama kita bergabung untuk beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan. Dan kita sama-sama bertumbuh, berakar, bahkan berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu saja pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Seperti ini surga, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti ini surga. Muliakanlah Raja segala raja, berkuasa di udara di atas kita.
Bapak Ibu, saudara terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai dan kita kembali ke tempat kita masing-masing. Mari kita arahkan hati dalam kita untuk memberikan Tuhan pada saat. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan menjadilah berkat dimanapun kita berada. Yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Selamat sore, selamat hari Minggu.